Jadi awalnya dianggap remeh ya, karena nggak ada kerjaan, lontang-lantung, nongkrong aja, iya gitu, nggak berguna juga. Betul. Dan ini sebagai motivasi akhirnya bentuk pembuktian lah bahasanya, walaupun sebenarnya kita nggak mau sombong juga. Iya, saya ada project sama Bayu Koin, kalau kenal teman-teman di Tangsel, band Koin, band lama juga senior kita tuh, Bang Bayu. Saya punya project sama dia, featuring sama dia. Saya cuma bilang motivasi, banyak masukan, lu bergerak aja. Saya bilang bergerak itu luas, omongan bahasa bergerak. Makanya kalau teman saya di Western WA, saya selalu status kalau pagi, Bismillah bergerak, semangat. Karena saya motivasi ke teman-teman itu, lu bergerak aja dulu. Apa yang lu bisa, lu kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan coba nyaba UMKM lagi di channel YouTube saya, Bang Ferdi TV. Nikmati keseruannya dan kita akan lihat siapa yang akan kita saba untuk sore hari ini. Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah, kembali lagi di channel Bang Ferdi TV. Sore ini saya berkesempatan hadir di salah satu usaha sahabat lama saya yang memang lokasinya tidak jauh dari rumah saya, masih di lokasi Gang Asem, Pamulang Barat, di mana sosok ini merupakan seorang musisi yang merambah ke dunia usaha, yaitu studio musik dan juga ada kafe di sini. Kita akan berbicara banyak mengenai karirnya dan juga usahanya, bagaimana usaha ini dibangun dan juga bertahan selama pandemi ini. Yuk kita mulai aja. Assalamualaikum Bang Bolai. Waalaikumsalam Bang Dewa. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sore ini saya bisa mampir ke sini Bang Bolai. Makasih. Untuk nyaba UMKM, karena memang ada program saya di channel YouTube saya, yaitu nyaba UMKM, di mana saya akan berkunjung ke usaha-usaha yang memang bisa saya review dan saya bantu nanti dalam hal promosi minimal di media sosial saya. Ya mudah-mudahan channel ini nanti bermanfaat dan juga bisa mengembangkan usaha dari Bang Bolai ini. Amin, amin. Awal mula gimana Bang? Awal mula usaha ini berdiri ya? Ini berdiri. Ini berdiri. Pasti kan ini dari hobi yang tersalurkan dan bisa menghasilkan money lah, cuan lah ya. Betul. Jadi cerita gini, Bang Dewan. Jadi kita lihat di sekitaran Tangsel, khususnya Pamulang, ada beberapa studio musik yang menurut saya itu, sebetulnya saya pemain musiknya nih. Ada beberapa konsep untuk alatnya atau untuk spek untuk pemain untuk di dalam musik studionya itu kurang, menurut saya bukan kurang bagus. Kayaknya saya kurang menikmati. Coba akhirnya saya bentuk lah, coba deh kita lagi ada tabungan sedikit, coba kita bangun untuk studio musik dengan konsep kebetulan saya yang mau nih, dari spek alat, dari tempat, dari ruangannya, dari segala macamnya, ternyata enak juga. Ada beberapa teman-teman musisi juga, kebetulan teman-teman saya manggung juga di luaran Tangsel juga pada berkunjung ke sini. Dia bilang ini yang konsep untuk bener main musik di dalam, kayak gitu. Alhamdulillahnya diterima sih sama teman-teman di kalangan musisi. Karena alatnya bagus ya, salah satunya ya. Salah satu spek kita pakai standar artis. Standar artis. Nah, speknya. Spek bagus, standar artis, harga mahal dong. Harga nih, nah itu dia. Ini yang agak-agak
Sebenarnya saya agak-agak galau sedikit sih, karena kan kita tempat di dalam kampung gitu ya, nggak di pinggir jalan segala macam, tapi kita harus ngikutin dengan tempat. Jadi Bang Dewan, jadi ya udahlah kita ambil nangan-nangannya, untung tipis, yang penting saya nggak nyewa tempat, punya pribadi. Jadi ya udah kita bikin pasaran untuk standar artis. Kalau saya lihat di Gandaria, di Pejaten itu sejamnya 250.000. Sejam 250.000. Untuk main musik ya. Cuma di kita cuma 60.000. Berapa persennya itu? 2,5 60.000. Lumayan jauh sih. Jauh. Kita nggak kalah ya, speknya nggak kalah ya? Sama ya. Pakainya gitar satu JCM 900 Marshall. Pakainya G-Saurus, GK, drumnya Yamaha custom. Keyboardnya pakai Yamaha juga KC 500. Ya sama lah, standar harus pakai itu semua. Jadi tapi mau nggak mau kita ikutin tempat nih, Bang Dewan. Apalagi kita di Tangsel, di dalam nih, di Pamulang. Kecuali kita ditaruhnya di Bintaro atau di BSD, mungkin kita markup di 150.000 masih masuk. Masih masuk. Kayak gitu. Tapi ini termasuk yang termurah atau gimana? Dari sekian banyak di Pamulang ataupun di Tangsel lah bahasa. Yang memang speknya sama atau sebanding? Ada namanya, boleh nyebut nama studio? Boleh, silakan aja. Di Woodstock tahu Bang Dewan, yang di Bina Baru. Itu ada teman saya juga itu yang punya. Dia sama, spek sama, cuman tempat sama lah, dia kayak kotak gini kan, tapi dia lebih luas dan lebih lebih tingginya studionya, lebih up satu lah sama di sini. Tapi alat sama, dia per jam lebih dari sini. Oh, lebih mahal dari sini. Lebih mahal dari sini. Oh ini ya, ini minuman yang favorit ya? Oh siap. Ini apa namanya? Milkshake mango. Milkshake mango nih. Oh ini pesanan saya nih. Coffee beer. Ya. Ini aman ya? Yo iya dong, nggak boleh di sini, buat usaha nih Bang Dewan. Minum dulu Bang Dewan. Siap, makasih. Ini baru pertama kali nih saya nyobain coffee beer. Diminum dulu aja. Siap. Nah ini buat di channelnya Bang Ferdi TV nih, coba nyobain di Zena Studio nih Bang. Baru pertama kali saya nyobain. Ada milkshake-nya, tempatnya lumayan oke lah. Oh iya, ya kan? lumayan menarik gitu. Masih menarik. Harganya mahal ya? Murah ini. Ini cuma 12.000. 12.000. Kalau di kafe-kafe 25. 25. Iya kan? Karena ada topping di atas. Betul, ada topping, ada ini. Kita juga manggu, asik. Oh, ini kayak soda-soda gitu. Iya ya. Dulu tuh zaman kita kecil kayak Orson. Ya. Bener kan Orson? Betul. Iya. Zaman saya kecil ada Orson, sekarang nggak ada Orson. Nggak ada. Tapi menyerupai rasa dari coffee beer ini. Nah ini salah satu untuk anak nongkrong kalau di rooftop. Kita ada rooftop nih Bang Dewan. Ini juga semalam minimal 10 keluar nih. 10 gelas minimal ya. Apalagi weekend. Harganya berapa ini? Ini 15.000. 15.000, worth it lah. Worth it. Ini kalau bagi saya ini mengenang masa lalu minum gini. Iya. Beda mereknya aja. Iya. Kalau di kafe luar ya, pinggir jalan 25. Yang di samping danau atau di mana-mana ini pasaran 25. 25.000 ya? Ya, kita kayak kopi hitam aja kita cuma 5.000. Jadi kita konsepnya tempatnya menurut saya nyaman, tapi kita bikin kayak warkop harganya, Bang Dewan gitu. Jadi kita bikin kayak warkop. Tempat bintang 5, harga kaki 5. Yes. Begitu kan ya? Gitu. Iya. Kembali lagi Bang, ke tadi cerita mengenai spek alat, harga 60.000 ya? 60.000. Itu weekend dan weekday atau berbeda? Sama. Mau weekend, mau weekday, mau pagi. Dulu gini ada namanya heavy horse. Jadinya kalau latihan dari jam 12 siang sampai jam 5 itu cuma 50.000. Happy hours ya? Happy hours. Cuman untuk saat ini karena kita ada cafe, studionya kan tadi 2 nih Bang Dewan, ya kan? Ini ruangan ini kita bikin lah namanya buat warkop lah, santaian orang anak latihan, biar ngopinya enak, kita bikin lah warkop. Jadi kita ngejar satu, jadi kita samakan rata aja 60.000, nggak ada yang kita ada promo namanya packagingnya itu latihan 1 jam 80.000 dapat makan minum. Boleh cek di IG-nya Jenasi Musik Studio. Di situ lebih lengkap nanti. Nanti IG dan alamat saya akan cantumkan di deskripsi ya. Nanti jangan lupa untuk follow dan juga berkunjung ke sini. Apalagi kalau mau latihan band di sini ya. Ini worth it sekali. Sembari nunggu misalkan lagi ada antrian studionya, bisa ngopi-ngopi di warkop. Nanti rooftop itu belum selesai ya? Belum lagi renovasi. Tadinya kita mau syuting di atas, tapi karena kondisi hujan dan belum selesai direnovasi, akhirnya kita di sini. Dan suasananya cozy sih, nyaman sih, enak di sini, dan juga pelayanannya bagus di sini.
usaha ini sudah berjalan berapa lama Bang? Minimal studio dulu deh. Nah, kalau studio 1 November kita baru buka. Paling baru setahun lebih dikit lah. November 2019. 19. Ya, November 2019. Kalau kafenya, jadi gini Bang Dewan, kita kan kebentur itu namanya COVID nih. Betul. Terus anak-anak latihan juga udah jarang. Akhirnya saya putar otak tuh, gimana caranya biar ada pemasukan sedikit buat karyawan-karyawan saya itu masih bisa bertahan. Betul. Ya kan? Harus gimana nih? Kita meeting sama tim, harus kayak gimana nih? Akhirnya kita bikin lah, Bang Mulai kita bikin kafe aja buat pemasukan, jadi buat gaji teman-teman yang bekerja di sini. Jadi kita bentuk lah, bikin ya udah bongkar yang bawah, kita bikin warkop lah, bahasanya warkop tapi tempatnya biar cozy. Gimana nih? Ya udah kita chat, kita ini. Jadi ini nggak bebantuan sama orang, ini teman-teman semua ini. Sendiri teman-teman untuk di musik-musik, teman-teman yang di sini ini karyanya teman-teman Bang Dewan. Nggak kita yang inisiatif masing-masing teman-teman lah yang di sini. Dan kafe ini sudah berapa lama Bang? Kafe kita baru berjalan hampir 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nih. Oh, ini apa makanannya ya? Nah, ini beefnya nih Bang Dewa. Oke, terima kasih ya. Nah, menarik sekali nih beef. Beef ini ya? Digoreng. Digoreng. Ini salah satu menu favorit. Harganya udah Bang? 23.000. 23.000. Kalau di kafe udah 30-an sekarang. Iya. Bang Dewa. Ini daging kan? Daging Pak. Daging sapi Bang Dewa. Daging sapi 23.000. Ada apa nih ya? Ya pokoknya sayur-sayuran sama kentang. Ada mayones, kentang, ada sausnya juga. Nanti saya makan selesai acara ini. Tapi menarik sih. 23.000 ditambah dengan coffee beer 15.000, nggak sampai 50.000 ya. Nongkrong begini aja nggak sampai 50.000. Jadi modal 50.000 saja sudah kenyang, sudah enak di sini, nyaman juga, dan kalau mau sekalian main musik ada di atas gitu kan. Ini sudah 3 bulan. 3 bulan. Usaha ini. Tapi memang bagusnya karena memang kondisi dan orang kalau misalkan ngantri main band kan bingung kan mau taruh di mana gitu. Ya bagus ini. Salah satu konsep yang menarik sekaligus bisa mendapatkan cuan tambahan buat karyawan. Betul. Taman-taman masukan Bang Dewan. Betul. Nah, kan ini berawal dari karir ya Bang ya, sebagai musisi ya, kemudian tertarik untuk membuat studio band. Betul. Nah, awal mulanya memang kalau untuk berkarir itu tahun berapa sih Bang? Kalau berkarir main musik ya? Main musik. Itu lulus SMP kita baru berjalan main musik biasa, tapi difokusin itu fokus bener-bener karir di musik itu kita di SMA kelas 3 pas mau kuliah. Mau lulus ya? Jadi kita kenal sama pecinta alam. Saya kan ikut di organisasi OKP Ganespa. Saya angkatan pertama di OKP Ganespa. Jadi kebetulan kalau anak-anak pecinta alam itu kan sukanya reggae tuh, reggae. Jadi kita kayak dicekokin reggae terus kan kalau lagi nongkrong ya kan. Akhirnya saya senang dengan musiknya, nggak begitu keras, santai. Kita ngejiwain, ngedalemin. Akhirnya kita bentuk lah namanya band, The Sheriff. Jadi alhamdulillah sih The Sheriff kalau di Tangsel udah banyak yang tahu juga Bang Dewa. Reggae ya? Reggae. Kita genrenya reggae. Nah dari serius bermusik kemudian membangun usaha studio musik selang berapa tahun Bang? Jadi akhirnya kita gini, kebetulan dari abis kita main musik, terus saya ada satu, ini cerita sedikit lah ya. Iya, boleh. Ada yang saya bikin kecewa lah. Jadi lo mah kalau di Pamulang misalkan, dulu kan saya tinggal di sini Bang Dewan ya, lo nggak ada apa-apanya, atau misalkan saya lagi pacaran lah sama cewek lain kan, jangan pacaran sama dia tuh nggak ini, nah dianggap diremehkan lah saya. Nah, akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Jadi kalau kebalik nih, kalau kita mau ngeband, anak-anak yang nelfon saya ngekos di Mampang di belakang Hotel Maharaja. Lama saya ngekos situ. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta, saya kerja tuh Bang Dewan. Saya kerja di perusahaan bank. Kantor ya? Kantor di bank. Cobalah kita ngelamar, diterima. Nah, disitulah pelan-pelan berjalan pelan-pelan. Saya nabung pelan-pelan, bisa udah langsung punya tabungan sedikit, saya bikin studio. Tapi itu pada saat karirnya sedang naik atau memang berjalan beriringan? Beriringan. Oh, beriringan. Jadi harusnya kan pilihan ya Bang Dewan ya. Kalau kita fokus buat di musik,
ini nggak kepegang nih kerjaan. Akhirnya makanya musik juga jarang keluar kota manggungnya. Banyak sih panggilan kita kayak main di Belitung di mana kita nggak ambil karena saya kerja. Terbentrok ya? Bentrok. Akhirnya kan libur cuma weekend kan, Sabtu Minggu di banking. Akhirnya ya udah saya bilang tadi saya udah mengundurkan diri karena saya fokus untuk di kerja usaha. Saya pengen nih loh, maksudnya pengen bilang ke yang orang itu saya nggak bisa sebutin, nih loh gue bisa. Gue kayak gini, gue bisa nggak yang lo bilang cuman gue dia tukang nongkrong apa gimana segala macem. Ini gue bisa loh. Kayak gitu. Saya ini sih motivasi sih jadinya Bang Dewan. Motivasi buat saya. Jadi awalnya dianggap remeh ya karena nggak ada kerjaan, lontang-lantung, nongkrong aja. Iya gitu. Nggak berguna juga. Betul. Dan ini sebagai motivasi akhirnya bentuk pembuktian lah bahasanya. Walaupun sebenarnya kita nggak mau sombong juga. Iya itu. Tapi karena memang banyak omongan di sana. Saya bisa loh sekarang. Nah, maksudnya gitu, maksudnya gitu. Jadi ini loh, sekarang saya bisa, bukannya kita udah bisa juga, saya juga nggak langsung sombong yang A, B, C, D ke dia, enggak. Jadi cuman nggak perlu dia tahu, mungkin nanti juga tahu saya udah begini, gitu aja sih. Ya, memang seringkali dianggap teman-teman anak-anak muda ini nongkrong nggak jelas gitu. Betul. Kan. Masa depannya apalagi gitu, begajulan dan seterusnya. Tapi siapa tahu dari hobi nongkrong bermain musik itu bisa menghasilkan uang dan bisa seperti sekarang. Betul. Salah satu contohnya. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh siapapun itu. Benar. Siapa tahu yang mungkin kita anggap remeh itu lebih sukses daripada kita. Betul. Gitu Bang ya? Betul Bang Dewan. Alat musik bagus. Tapi sampai sekarang band masih jalan. Nah, walaupun misalkan nggak boleh manggung virtual dan segala. Betul. Jadi banyak sih kayak teman-teman musisi sering main ke studio di cafe sini, dia sering curhat. Ini gimana nih kita nggak ada job atau kita job yang lama udah habis ya. Saya cuma bilang sabar ya, bergerak. Saat ini kita untuk bergerak, apapun kita bergerak yang penting halal. Saya bilang gitu kan. Saya sering teman-teman saya kasih motivasi. Ya kalau untuk band saya sendiri aja, untuk di Serif kita vakum. Oh vakum. Kita vakum. Akhirnya kita bentuklah solo. Oh solo. Nah namanya Boleh Farah. Boleh Farah. Betul. Saya solo. Saya ada project sama Bayu Koin. Kalau kenal teman-teman di Tangsel, band Koin, band lama juga senior kita tuh, Bang Bayu. Saya punya project sama dia, featuring sama dia. Yang lagu baru saya udah diupload di channel saya, namanya Aku Sahabat dan Pengkhianat. Itu proyekan saya sama Bayu Koin. Kalau orang-orang anak-anak udah sekarang kayaknya nggak kenal sama Koin ya. Zaman-zaman saya masih sekolah itu Koin, booming sekali. Booming sekali. Memang alhamdulillah saya juga kenal sama vokalisnya Bang Bayu Koin. Sudah channel di YouTube Boleh Farah. Betul. Nanti bisa teman-teman juga lihat dan subscribe Boleh Farah. Selain Alzena Studio Musik ya. Itu ada YouTube-nya atau hanya Instagram Alzena? Ada studio, ada YouTube-nya juga. Ada YouTube-nya juga, ada IG-nya juga. Jadi jangan lupa follow Boleh Farah Alzena Studio ya. Musik. Alzena Musik. Iya, jadi enaknya memang hobi yang dibayar itu sembari kita usaha. Enaknya gitu. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Benar. Hobinya main musik akhirnya dapat cuan. Hobinya foto akhirnya dapat cuan dan seterusnya. Dan memang itu yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan terlebih kadang kita menganggap remeh diri kita juga sendiri. Benar. Suara saya jelek, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Akhirnya beneran terjadi nggak bisa apa-apa gitu. Betul. Tapi bagaimana cerita Bang Bola yang memang dulu dianggap remeh gitu, tidak punya apa-apa, sekarang bisa seperti inilah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya intinya sih saya motivasi diri sendiri sih. Kalau saya ikutin teman-teman, ya bukan saya bilang teman-teman saya nggak bagus juga, nggak. Kalau saya terus berterjun di dunia waktu saya dulu, kemungkinan besar saya nggak bisa punya sedikit inilah, sedikit rezeki lebih ini. Jadi saya bergerak sendiri dengan kemauan sendiri. Karena juga orang tua sama dua-duanya nggak kerja, jadi saya anak pertama, berarti kan saya harus ngempanin banyak-banyak dari keluarga kan. Sebelum saya anak pertama, punya tanggung jawab lebih besar. Betul. Nah akhirnya malu juga kan, kayaknya kalau pulang minta duit mulu malu nih. Kita harus gimana nih? Saya kan berawal dari orang bukan yang punya, berawal dari orang yang nggak punya, jadi agak kepuasan sendiri saya punya ini gitu loh Bang Dewan. Jadi saya ini saya buktiin ke teman-teman, akhirnya yang teman-teman nongkrong lama saya datang ke sini, bener juga ya lu lah. Akhirnya agak berapa tahun kita nggak ketemu, hampir 5-6 tahun nggak ketemu lagi dia begitu-begitu aja. Saya ya alhamdulillah sedikit punya mobil, punya ini gitu Bang Dewan. Jadi alhamdulillahnya saya cuma bilang motivasi, banyak masukan, lu bergerak aja. Saya bilang bergerak itu luas, omongan bahasa bergerak. Makanya kalau teman saya di Western WA, saya
100 kalau pagi, bismillah bergerak, semangat. Karena saya motivasi ke teman-teman itu, lu bergerak aja dulu. Apa yang lu bisa, lu kerjain. Saya emang ada di kafe, nggak ada Bang Dewan. Sama sekali mati buta nih. Tapi kita kan sekarang punya channel YouTube. Kita cek aja bikin musik kayak gimana, ya kan? Bikin ini kayak gimana? Ini bikinan saya sendiri. Dan gratis lagi ya? Gratis kan? Tinggal ngeliat aja. Tinggal pakai YouTube ya kan, lihat kan? Itu sih teman-teman. Jadi yang penting bergerak, kita semangat aja. Ya intinya sih fokus. Makanya kafe ini saya fokusin 3 bulan, alhamdulillah udah berjalan. Baru saya mikir lagi otak nih. Saya juga kan ada minuman tuh, Bang Dewan, untuk usaha namanya Senja Boba. Oh, Senja Boba. Oh ya, yang boba-boba ya. Boba-boba itu saya buka di Pamulang, Kemang, Jakarta Selatan, sama Ciputat. Ada 3 cabang, udah ada 3. Oke. Senja Boba. Nah, usahanya apa aja nih? Tadi ada studio, ada warkop ini, Senja, ada apa lagi usaha? Ada outsourcing. Outsourcing. Bidang apa itu? Jasa. Jadi kita kerjasama dengan perbankan. Kebetulan saya kan lama, saya 14 tahun di bank nih. 14 tahun ya? Nah, jadi saya tahu lah Bang dalam-dalamannya. Jadi saya daripada PT yang itu saya untungin mulu, kemudian saya bikin sendiri. Betul. Ya gitu sih Bang Dewan. Berapa punya karyawan sekarang? Waktu sebelum COVID, karyawan saya hampir 80. Total? 80. Nah, selesai COVID saya dihantem ya kan, saya coba bertahan sampai 6 bulan, saya sempat nggak kuat, kita selalu nombok. Akhirnya kita pengurangan, sekarang paling tinggal 25. Dan itu merupakan keputusan yang nggak enak sekali. Aduh, nggak bisa tidur Bang Dewan. Nggak bisa tidur, kita nggak bisa makan enak. Kasihan teman-teman yang udah ikut saya lama. Saya kan usaha outsourcing itu hampir 5 tahun. Udah 5 tahun, berjalan 5 tahun. Dan berjalan baik ya? Baik aja. Makanya alhamdulillah nih udah ada sinyal nih di Maret 1 ini. Kemarin saya meeting di pusat, di banking. Udah ada gerak-gerakan lagi, saya tarik ini mulai satu-satu. Oh ya, yang kemarin yang kita telepon, masih nganggur nggak? Kalau masih nganggur mau join lagi nggak ke perusahaan kita? Kalau mau, ayo kerja lagi. Kayak gitu Bang Dewan. Nah itu 25. Kalau yang di studio ini dan warkop? Studio sama warkop 4, jadi total 4. Nah sekelas Bang Walai sudah total 29 sampai hari ini yang bertahan kan, established. Baik di outsourcingnya maupun di sini. Nah, belum tentu saya dan juga teman-teman bisa mempekerjakan orang, membantu orang membuka lapangan usaha sampai di atas 10 orang gitu. Kan ini 29 hampir 30 dan sebelumnya 80 orang. Itu menurut saya wow sekali. Ya memang pandemi ini merubah semuanya Bang ya. Betul. Mau kebutuhan sosial, perilaku, pendapatan dan lain-lain. Dan untungnya masih juga banyak orang yang bertahan dari Covid ini. Betul. Nah, mungkin salah satunya dengan segala keputusan yang tidak enak tadi harus bisa merumahkan sekian banyak karyawannya dan sekarang mulai ada gejolak ekonomi lagi yang bisa membangkitkan kembali lah. Betul. Supaya teman-teman yang kemarin dirumahkan bisa kembali lagi untuk bekerja di outsourcingnya Bang Bola ya. Betul. Bang Dewan. 29 orang sekarang di cafe dan outsourcing, gampang nggak sih Bang ngelola PT itu? Iya, untuk saat ini kalau di PT itu kan kita namanya punya tim leader, supervisornya lah. Nah, jadi kita bikin grup supervisor sama saya. Paling saya kalau briefing pagi, meeting tuh setiap hari Senin aja. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Tapi kita mantau di grup report untuk target hariannya. Kita punya grup kan. Nah, kita di grup sementara karena saya lagi fokus di cafe. Jadi untuk yang lainnya kayak boba yang lainnya kita main di grup aja. Iya, karena ngurus satu usaha aja ribet, apalagi ini ada 4. Outsourcing, kafe, kemudian juga studio dan Senja Boba itu. Betul. Menurut saya sih wow gitu. Sekarang mohon maaf nih Bang, usia sekarang berapa? Saya kelahiran 1987. Beda 2 tahun sama saya sekarang 30, jalan 31, berarti 33, 34 ya Bang ya, jatuhnya gitu ya? 34 kemarin kayak Februari. Oh, saya kemarin ulang tahun Februari. Ya 34 sudah punya 4 usaha, 1 PT ya. 1 PT. Menurut saya sih wow gitu, dan pasti pengalamannya punya banyak karyawan itu sangat bermanfaat sekali gitu. Saya belum tentu bisa. Karena memang jalan kita masing-masing berbeda kan. Betul, di musik, di usaha, saya di politik salah satu. Jadi kalau konsep saya bermanfaat dengan caranya masing-masing. Betul, jalan masing-masing. Jalan masing-masing aja. Yang penting nggak saling sikut, saling support malahan. Betul, kayak gini kita saling support nih Bang Dewan. Saya terima kasih nih Bang Dewan udah mampir kan di warkop, support kan. Nah, apa sih yang membedakan dari outsourcing Abang, kemudian juga Senja Boba, kemudian musik dan juga kafe? Apa sih perbedaan dari masing-masing itu sehingga orang sepertinya harus menggunakan produk ataupun jasa dari Abang? Nah,
Ini nih yang menarik. Jadi gini, tadinya kerja di banking itu, untung saya di bagian marketing ya. Jadi di marketing, jadi pressure target tuh saya pernah kerja Bang Dewan dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam, hampir setiap hari. Jam 2 malam. Gila tuh, itu karena target saya megang 3 kota kan, Surabaya, Jakarta, sama Bandung. Saya pegang tuh. Nah, akhirnya kayaknya kalau saya kerja banget kayak gini, ini deh harus banyak-banyak biar contoh. Gue harus buka ini deh, karena kalau gue habis pusing sini, gue lari ke sini nih, kayak gitu. Jadi pas kita habis selesai buka itu, bikinlah ini studio musik. Nah, jadi kan habis stres-stres nih weekend libur, saya main musik, ketemu teman-teman lama. Kebetulan kan teman-teman saya kan di Tangsel semua. Saya kan tinggal sekarang di Kemang kan, di rumah istri kan. Jadi ya udah kita bikin ini. Nah, kalau bikin kafe ini sih COVID ada pembelajarannya, untuk pembelajaran saya banyak banget. Kalau untuk saya bikin kafe, perbedaan kafe ini karena terpaksa COVID kalau menurut saya nih Bang Dewan. Jadi harus gimana nih bergerak lagi? Karena kita sosok terus nih. Kalau kita main di perusahaan sosok, kita belum operasional, kita belum segala macam gitu kan Bang Dewan. Apa nih yang kelebihan nanti buat saya? Akhirnya kita bikinlah warkop ini. Konsepnya tapi warkop, konsep kalau anak-anak khususnya milenial ya Bang Dewan, kan pengennya tempatnya cozy. Betul. Ada musik, tempat cozy sedikit. Jadi kan dia walaupun dia pesan kopi 5.000, tapi kalau habis dia tempatnya enak nih, dia pasti pesan lagi tuh. Nah, ini yang kita liatin, itu yang kita ambil. Sedikit enggaknya dari bank itu membantu untuk di produk marketing. Jadi saya caranya gini nih. Alhamdulillah belajar 3 bulan ya rame terus. Alhamdulillah sih di sini kalau anak band habis latihan biasanya langsung balik. Nih nggak kayak tadi kan, kita mau syuting lama kan, nungguin dia balik kan, bisa 1 jam dia untuk ngopi, makan lagi, pesan lagi gitu. Itu sih alhamdulillahnya. Iya, enaknya di sini tadi rooftopnya kalau sudah berfungsi normal, kondisinya cerah, tidak hujan, itu sangat enak sekali gitu. Ya memang tetap setiap usaha di pandemi ini kan harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Betul. Itu harus diutamakan. Ikutin anjuran pemerintah. Betul. Wajib itu wajib. Sifatnya. Nah, makanya kalau nanti rooftop itu sudah selesai dan kondisi tidak hujan cerah, silakan mampir ke sini melihat kondisi malam, sore, dan nikmati makanan dan minuman favorit di sini. Itu pasti akan beda suasananya di tempat-tempat lain. Mungkin itu salah satunya Bang ya? Betul. Terus kemudian senja boba itu kayaknya boba banyak sekali sekarang. Betul. Itu apa yang menjadi ciri khas Bang? Apakah harga ataupun yang lain? Nah, senja boba ini kenapa sedikit saya Bang Dewan ya, namanya kok namanya senja boba? Pasti orang banyak nanya itu kan. Karena saya senang suka di musik reggae. Senja itu kan berbau-bau reggae gitu. Kalau kita senja sore-sore di pantai gitu kan, kita bikinlah senja boba. Nah, itu pun kita kembali lagi ke YouTube. Tapi kita ada beberapa bedain racikannya. Bobanya masak sendiri loh, boba masak sendiri, ini masak sendiri. Bukan franchise beli ya? Enggak, kita bikin nama sendiri. Bikin sendiri ya? Nama sendiri. Kita coba aja, ternyata rame, alhamdulillah kok. Karena banyak ya Bang? Franchise boba itu banyak? Banyak banget, kayak King Boba lah, ada boba si boba atau apalah gitu kan. Tapi yang lebih menarik untuk saat ini, kenapa saya berani ya, bikin aja sendiri, coba deh. Enak gini, Bang Dewan ini pesan buat teman-temannya Pak Dewan Ferdi nih. Kalau mau usaha jangan takut rugi, Bang. Coba aja dulu. Saya juga banyak sih yang rugi-rugi, cuman kalau nggak dicoba belum ya kalau takut-takut itu gue boba ntar nggak laku lagi. Nggak jadi usaha tuh Bang Dewan. Benar. Kita lihat dulu marketnya, post kayak gimananya, tempatnya di mana, dapat langsung. Bikin aja. Saya gitu, udah nggak mau ribet deh. Kalau mau usaha udah usaha dulu, masalah rugi untung belakangan. Karena yang saya pelajari di dunia kampus ya, ada omongan begini, statement begini. Usaha yang baik itu usaha yang dilakukan, bukan usaha yang dipikirkan. Pikirin mulu nggak jalan-jalan usaha. Benar, itu dia. Tapi memang kembali lagi bahwa ada dampak dari itu. Betul. Bikin usaha mau untung mau rugi, sepertinya tergantung kita. Kita bisa menghasilkan untung ataupun kita bisa menghasilkan rugi. Betul. Tergantung dari niat, usaha, kerja keras dan lain sebagainya. Betul. Nah, makanya kalau memang ingin ada usaha, laksanakan, tapi pertimbangannya juga harus matang. Tapi jangan hanya dipikirkan aja. Benar. Digerakin, dilaksanakan. Nah, itu konsep yang benar kan ya? Betul. Iya. Senja boba, kafe, musik, dan juga outsourcing itu menjadi satu
pemasukan pastinya Bang ya buat Abang dan juga keluarga. Amin ya. Yang pastinya itu bisa mendatangkan keberkahan juga dan membantu orang banyak supaya bisa bekerja. Dalam artian bekerja sama untuk bisa membesarkan perusahaan-perusahaan itu Bang ya. Amin, betul. Nah mungkin terakhir ada pesan Abang sebagai pemilik 4 usaha saat ini, mungkin nanti bisa bertambah lagi makin banyak. Amin ya Allah, amin. Dan juga teman-teman yang nanti ingin mulai usaha, gimana sih saran ataupun kiat yang Abang bisa ceritakan baik dari pengalaman Abang ataupun Abang dapat dari tempat lain untuk teman-teman yang saya kayaknya pengen deh bikin usaha warkop, usaha ini, mungkin dari Abang bisa ngasih saran gitu. Oke, jadi gini, jadi teman-teman ya, ini saran sedikit sih, kayak tadi Bang Ferry bilang, boba banyak, warkop banyak, ya kan? Studio pun banyak, di Pamulang juga banyak. Jangan takut sama rezeki kita. Allah pasti ngatur. Tapi kita apa sih? Semangat dulu, bekerja keras dulu, niat sama fokus. Kita itu kayak saya sekarang fokus di kafe, bukan 3 itu saya nggak fokusin. Cuma saya pantau, tapi saya bener 80% saya fokusin di kafe. Intinya apa? Fokus, kita berusaha, kita berdoa. Kita sih yakin aja sama yang kita punya agama masing-masing. Allah pasti ngasih rezeki kok. Itu jangan takut ketukar, jangan takut gue mau warkop, nanti kan warkop udah banyak di pinggir jalan. Enggak juga, jadi rezeki udah pasti ada yang ngatur Bang Dewan. Jadi kita tetap bilang buat teman-teman tetap semangat bergerak, fokus, jangan perlu takut. Tadi Bang Dewan bilang jalanin aja, kita langsung untuk usaha kita bergerak terus saja. Jadi jangan sampai mikir-mikir, lakukan gitu loh Bang Dewan. Lakukan, jangan, itu sih, jangan hanya dipikirin tapi dilakuin, lakukan gitu ya. Oke Bang Boleh, terima kasih obrolan singkat ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Bang Ferry TV, dan juga tadi ada channel apa namanya Azena Musik, kemudian ada Bolai Farah, Senja Boba, ada IG-nya? Enggak, IG-nya ada Senja Boba _Kemang. Senja Boba _ Nanti insya Allah IG, YouTube, dan juga alamat saya akan tulis di deskripsi. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Kalau memang ada manfaatnya, jangan lupa tadi bagikan kepada yang lain supaya channel ini bisa semakin berkembang dan terus bisa memberikan edukasi dan informasi untuk semuanya. Salam sehat, salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.